Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Fadlilah, nomor induk mahasiswa D2019-4095, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siti Jember. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai pengembangan bahasa dan sastra Indonesia kelas 4 semester 2, tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 2 tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kakak absen dulu ya. Ya. Nanti yang cewek kalau dipanggil bilang hadiro gitu. Kalau cowok hadir gitu. Ya. Muridnya ada 17. 18, 19, jangan masuk. Satu nggak masuk. Oke. Ahmad Jidan Nabili, Ahmad Nuri Salam, Aira Fitria Yusuf, Jessica Maharianial Murni, terus Diva Aurelia Lapatunisa, Evi Dwi Putri. Masuk. Sakit? Iya. Terus Fairuji Intan Lailatul Karimah, Siska Anindita, Syafira Hardayanti, Yoga Ramadhani, Dima Setiawan, David Nur Ufuti Rumudin. Ada yang belum dipanggil? Udah semua. Awal mula pembelajaran bahasa Indonesia dimulai, peserta didik akan dijelaskan mengenai pengertian cerita fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, dan juga unsur-unsur cerita fiksi itu ada apa saja. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau karangan, artinya cerita yang ditulis bukan berdasarkan kejadian nyata atau cerita imajinasi. Jenis-jenis cerita fiksi: 1. Fabel, 2. Legenda, 3. Novel. Fabel adalah cerita fiksi, puisi atau prosa dengan moral atau pelajaran tertentu yang disampaikan kepada pembaca. Dalam fabel akan menceritakan sebuah cerita melalui penggunaan karakter binatang. Contohnya, Kancil Mencuri Mentimun. Legenda adalah kisah seni nyata yang diturunkan dari orang ke orang dan memiliki makna atau simbolisme penting bagi budaya tempat asalnya. Contohnya, legenda Sangkuriang. Novel adalah karya fiksi naratif panjang dengan sedikit realisme. Ada banyak jenis novel, diantaranya misteri, detektif, fiksi ilmiah, romantis, historis, realis, dan modern. Contohnya seperti Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Unsur-unsur cerita fiksi yaitu tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, dan amanat. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. 2. Dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. 3. Mengenai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. 4. Terdapat sistematika baku di dalamnya. 5. Menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Peserta didik menyaksikan video pembelajaran mengenai cerita fiksi yaitu Sangkuriang, kemudian dilanjutkan dengan kuis. Baik, ayo diperhatikan ke sini ya, kakak. Sini. Langkah-langkah dalam
Mulia ditinggal. Sama. Kenapa Karena sang Mulia membunuh ayahnya sendiri. kalau ditinggal punya ya? Ada lagi? Jawabannya ada lagi. Jawabannya ada dua. Nah, karena dia anaknya. Karena dia ibunya lebih tepatnya ya. Sudah. Karena semua pertanyaan sudah selesai. Nanti sesi yang kedua, yakni soalnya dari kakak. Ini acak ya, siapa dulu? Per kelompok. Nanti harus angkat tangan gini. Ya? Ya siap? Harus siap dong. Pertama. Ayo, simak. Siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita tadi? Saya. Sama Ibunya sang Mulia, Sumbi, dan Dayang Sumbi. Dan siapa lagi? sang Mulia, Dayang Sumbi sama itu adiknya itu Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Sama nama itu Ayo, mereka bisa. Satu aja. Keluhan. Diawali pertamanya T. tadi. Huruf akhirnya eng. Iya, tanggung. Si Nanti yang bisa ya. Jadi pertanyaan ini gagal. Si Tumang. Ya. Adakah tokoh yang berperan sebagai antagonis? Oh iya, lupa kakak. Antagonis ini peran di dalam tokoh cerita itu ada dua peran, ya. Ada dua tokoh peran, yakni peran antagonis. Antagonis itu jahat atau yang mempunyai nilai negatif, jahat pokoknya. Ada yang protagonis. Protagonis ini baik orangnya, ya, yang mempunyai nilai positif. Nah, pertanyaannya, adakah tokoh di dalam cerita tadi yang sifatnya protagonis? Protagonis. Tumang. Apakah pesan moral yang dapat kita ambil dari nilai nilai baiknya dari pesan tadi? Itu tidak boleh jahat. Tidak boleh jahat terhadap. Terus apa lagi? Dan Ayo bantu. kita harus menghargai. Terus ayo bantu. Ayo pokoknya jawab wis. Asal jawab pesan baik. Ayo duduk. Ayo terus apa Dan lagi? kita tidak boleh mengamuk karena kita gagal. Saya terhadap hewan peliharaan. Ada yang punya hewan peliharaan? Saya. Itu harus disayangi. Iya. Ya, nggak boleh disiksa. Bulat lupa kali monyet. Ya, harus dipelihara ya. Kemudian, ayo juga tidak boleh menuruti hawa nafsu. Maksudnya, enggak, saya mulai karena kejewek. Ya, boleh semangat. Harus mementingkan orang lain, kebaikan orang lain. Ya, oh ya, ada lewat. Karena kalian semua sudah bisa menjawab, nanti dibagi ya sama kelompoknya ya. Makasih kuliah nanti. Ya. Terus ada lagi. Terakhir, ya. Ini hadiahnya pribadi. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan dulu. Ya, pribadi. Dengarkan baik-baik. Harus lengkap jawabnya. Siapa yang bisa
ya. Terus sang kuliah lalu ibu Jaya Sumbi menyuruh anaknya Cari Situmang untuk berburu hewan. Terus Dan sang kuliah di tengah hutan membunuh ayahnya sendiri karena sang kuliah tidak mengetahui itu anak. Sang kuliah anaknya sendiri mengetahui dan si Sumbi adalah itu sendiri. ayo ini tepuk tangan. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, untuk ketua kelas memimpin doa sebelum pulang. Doa sesuai kelas sekolahnya ya. Ayo, yang kelas sebelum pulang kita berdoa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.